Ya, bicara soal pariwisata ini memang jadi salah satu ujung tombak ya perekonomian dari Indonesia, terutama dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional atau RPJPN. Namun, lagi-lagi kalau bicara soal pariwisata, tidak melulu indah, tapi juga dihadapkan sejumlah tantangan yang ada dalam pengelolaannya. Lalu apa saja rencana strategis pengelolaan pariwisata Indonesia sebagai salah satu destinasi kelas dunia? Tentu kita akan bahas bersama utusan khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani. Selamat siang Mbak Zita. Ya, Mbak, makasih udah diundang ke sini. Terima kasih sudah hadir di CNN Indonesia Connected karena ini sekaligus merayakan lebih dari 1 bulan ya. Iya. Sudah 1 bulan karena Iya. dilantik 22 Oktober 2024 menjadi akhirnya utusan presiden, bahkan kalau dari peraturan presiden ini kan melaporkan langsung segala tugasnya kepada presiden. Jadi apa aja Mbak yang ditemui 1 bulan ini? Iya, jadi selama 1 bulan ini karena salah satu tugas utama utusan khusus presiden atau special envoy, saya bidangnya pariwisata, kita melaporkan kepada presiden. Saya melakukan 1 bulan ini riset dan juga pemantauan langsung. Nanti saya laporkan kepada Bapak Presiden apa saja saya sudah dapat selama 1 bulan ini. Banyak sekali yang saya sudah dapat. Belanja masalahnya ada apa banyak aja banget, nih, banyak banget. Ya, mau mulai dari mana nih? Mungkin dari yang masalah infrastruktur. Ya, gitu, kalau saya melihat SDM, gini, gitu, kalau saya melihat gini masalah utama Indonesia karena presiden kita kan punya cita-cita, punya visi misi untuk bisa ekonomi naik 8% per tahun. Karena kita mau keluar dari middle income country. Indonesia itu kan stuck di middle income country. Nah, Pak Presiden selalu di mana-mana mengatakan kita harus menjadi negara hebat, negara kuat. Kita harus pertumbuhan ekonomi 8% di 3 tahun pertama lalu tumbuh di atas 10%. Jadi double digit ekonomi. Nah, salah satu faktor yang paling mendukung adalah salah satunya pariwisata. Kenapa? Karena Indonesia itu kita diberkati. Betul. Ya, kita ibaratnya DNA orang Indonesia itu kita lahir dengan kekayaan alam yang begitu indah. Jadi pariwisata itu adalah DNA orang Indonesia. Dan kunci negara-negara maju, terutama developing countries, negara tetangga, misalnya Malaysia, Singapura, Korea Selatan, lalu juga nggak usah jauh-jauh Dubai, yang dia dulunya gurun pasir ya, dia bisa melakukan lompatan-lompatan besar dari middle income countries menjadi developing countries, salah satu dengan pariwisata. Jadi pariwisata kalau betul-betul kita paham konsepnya, kita bisa aplikasikan, kita bisa optimalkan, bisa menjadi salah satu penyumbang devisa yang sangat besar untuk negara khususnya Indonesia yang memang kita memiliki tadi DNA-nya di pariwisata. Sejauh ini berarti yang jadi hambatan, jadi tantangan kita untuk menuju ke sana tuh apa sih Mbak sebenarnya dari temuannya Mbak Zita? Ya, kalau yang utama kalau saya lihat ya tentunya kita harus melakukan lompatan besar atau transformasi di dalam pola pikir manusianya, yaitu SDM-nya. Ya, contoh misalnya salah satu kita ada destinasi tambahan ya selain Bali, karena kan di Bali sudah over concentrated, semuanya taunya Bali, tahu Indonesia, tahu Bali gitu. Jadi pemerintah memiliki upaya untuk mengembangkan destinasi wisata di wilayah-wilayah lainnya, salah satunya Mandalika. Nah, Mandalika kalau kita lihat ramenya kalau ada event besar, kalau nggak ada event sepi. Masyarakatnya jadi harus ditransformasi, Mbak. Kalau kita lihat di Bali, dari yang perhotelan besar sampai masyarakat kecil yang UMKM paham apa itu pariwisata. Jadi dari tidak ada apa-apa bisa dijual menjadi sesuatu yang sifatnya pariwisata. Jadi harus melakukan transformasi di pola pikir masyarakat Indonesia melalui edukasi, pelatihan gitu ya. Sehingga kita sebagai masyarakat Indonesia kita paham bahwa kita sudah punya potensi yang besar, pelaku-pelaku di desa wisata paham desa wisatanya tuh bagus, ada terumbu karangnya, ada pasirnya putih. Oh, kalau kita punya keindahan alam seperti ini, kita bagaimana kita bisa menjualnya, mempromosikannya. Iya. Jadi pendidikan, edukasi, lalu juga tentu support pemerintah di dalam pembangunan infrastruktur, law enforcement. Jadi tidak bisa melibatkan satu pihak, tapi kerjasama antara pemerintah, swasta, dan juga masyarakatnya selaku pelaku pariwisatanya. Roadmap strategisnya tuh gimana sih Mbak ke depannya, terutama dalam 5 tahun ke depan misalkan untuk mencapai tadi yang disampaikan? Ya, jadi kalau kita lihat sekarang datanya Indonesia itu nomor 22. Jadi di tingkat dunia ini data tahun 2024, Indonesia itu peringkat 22 secara internasional, lalu peringkat 2 atau 3 di ASEAN. Tapi kalau kita lihat dengan negara tetangga kita, dengan Malaysia, dengan Korea Selatan, dengan Dubai, ya masih kalah jauh. Padahal kalau dibilang negara tetangga yang tadi saya sebutkan itu ada yang gurun pasir, mereka sampai bikin pulau buatan, reklamasi dan sebagainya. Lalu juga mungkin di Korea Selatan dulunya tandus, sekarang hijau sekali. Lalu mereka juga punya budaya
cultural tourism seperti K-pop, lalu ada Bollywood, kalau di China ada wuxia. Jadi pariwisata itu ketika kita punya keindahan alam, let's not take it for granted gitu ya. Kita memang udah dikasih sama Tuhan keindahan alam, tapi nggak semata-mata dengan itu kita bisa punya devisa pariwisata yang besar. Keindahan alam, manusianya juga harus pintar dalam mengelolanya gitu. Jadi transformasi pariwisata perlu dikembangkan bukan hanya di pariwisata yang sudah ada, tapi di medical tourism, sport tourism, cultural tourism, sehingga iya, orang kalau ke Indonesia akan menikmati keindahan alamnya, tapi bukan karena itu aja dia mau ke Indonesia. Oke. Iya. Ini bicara soal tadi ya medical tourism, kemudian juga tadi ya bicara bagaimana budayanya. Kalau di Korea ada K-pop gitu, di Indonesia bukan berarti tidak bisa juga bikin seperti itu. Dan juga sport tourism. Ini menarik karena beberapa waktu lalu sempat ketemuan juga ya Mbak ya, bertemu dengan Menpora kalau nggak salah ya, membahas terkait dengan hal itu. Boleh dong Mbak dibahas, diceritain ke kita apa sih yang dibahas saat itu? Sekarang bagaimana kita mendatangkan wisatawan baik lokal maupun asing untuk meramaikan suatu lokasi wisata baru. Kan nggak mungkin misalnya kita bilang, oh misalnya di lokasi A pantainya indah, semuanya juga di Indonesia pantainya indah. Oh di sana ada pasir putih, semuanya juga ada pasir putih. Karena tadi Indonesia indah adalah sebuah gifted atau DNA kita. Tapi harus dikemas Mbak, itu tadi perubahan mindset, transformasi mindset, sehingga kita bisa melakukan lompatan jadi negara maju dari middle income countries. Salah satunya mengemasnya dengan sport tourism. Sekarang kan lagi banyak orang suka namanya maraton. Betul. Dibikinlah di misalnya ada salah satu desa wisata tapi lokasinya terpencil di kaki gunung yang sering meletus. Ya udah kita buat di situ sebagai sebuah wisata sport tourism. Ada maratonnya, ada trail run-nya, ada juga kemarin jet ski-nya, jet ski sport gitu. Jadi banyak yang bisa dikemas. Atau misalnya ada wilayah-wilayah yang terpencil, yang kayaknya wisatawan tuh nggak akan datang ke sana gitu. Kita kemas Mbak. Jadi nggak usah jadikan dia wisata yang seperti hotel mewah, nggak usah. Kita jadikan wisata heritage, cultural. Jadi ketika orang datang ke sana melihat suasana asli. Orang di sana seperti apa aslinya, suku aslinya seperti apa. Nah itu jadi kita harus pintar mengemas itu, dan ini datangnya dari masyarakat Mbak. Jadi mau dibuat wisata semewah apapun, mau dibikin ratusan lain Mandalika, kalau tidak ada kesadaran dan juga edukasi terhadap masyarakatnya, ya percuma gitu. Nggak akan bisa kita menjual itu. Ya, sambil tentu memperhatikan efek atau dampak safety-nya juga ya, faktor safety, kemudian tadi juga disebut infrastruktur ya. Jadi udah sampai di sana tentu merasakan keaslian dari wilayah saya itu. Sebulan ini karena saya nanti wajib melaporkan kepada Bapak Presiden dan memberi masukan. UKP itu teman bicaranya lah, teman diskusinya lah. Teman ngobrolnya ya. Saya banyak keliling kemarin Mbak ke desa-desa wisata. Saya sebenarnya agak miris karena saya datang ke satu desa wisata itu pantainya bagus Mbak, belum tersentuh. Contohnya misalnya di Lampung, beberapa di daerah Lampung dan beberapa daerah di Sumatera gitu, termasuk di Bali juga kemarin saya datang, kemarin juga NTT gitu. Jadi sebenarnya banyak banget desa-desa wisata yang indah banget, untouchable. Kalau mungkin kita ke Kute gitu kan udah penuh ya, udah polluted gitu. Nah ini banyak yang masih asri banget, tapi begitu saya ke sana nggak ada front desk-nya, nggak ada resepsionisnya, dia orang-orang situ nggak tahu apa sih keunggulan dari wilayahnya gitu. Beda kalau kita misalnya ke desa wisata yang sudah maju, banyak di Bali. Di Bali tuh banyak banget desa wisata maju. Kita ke sana ada front desk-nya, ada pemandu wisatanya, kita bisa belajar dari daerahnya, kita bisa belajar kulinernya. Jadi di Indonesia sekarang ada hampir 6.000 desa wisata, itu harus di-upgrade. Di-upgrade menjadi lokasi-lokasi destinasi wisata baru. Contoh, anak-anak sekolah di Jakarta, kalau mau pariwisata atau namanya apa ya? Liburan gitu. PKL gitu. Ya, anak-anak SD nih, anak-anak kecil. Ke Sukabumi. Field trip, nah itu dia. Ke Sukabumi, ke Cibubur. Karena di Jakarta nggak ada desa wisata untuk farming. Nah ini juga bagus, desa wisata untuk edutourism. Jadi ketika anak-anak SD, anak-anak TK, ya kan, museum sekarang terbatas Mbak, fasilitasnya kayak gitu. Mereka pergilah ke desa wisata yang bisa mereka farming, disebutnya edutourism. Nah ini harus dikembangkan lebih banyak lagi, dan itu adalah pusat-pusat ekonomi sebenarnya. Apalagi semakin banyak orang ke sana, exposure-nya juga semakin banyak, dan tentunya juga harapannya secara perekonomian juga makin berjalan. Tadi menarik Mbak Zita sempat bahas bahwa ini kan kalau sebagai utusan khusus tuh ngelapornya apa-apa langsung sama Pak Prabowo, sama Presiden Republik Indonesia. Nanti usai jeda kita akan ngobrol apa aja sih pesan-pesan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto kepada Zita Anjani terkait dengan pariwisata Indonesia. Untuk itu tetaplah bersama kami.
Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Connected dan kita masih akan ngobrolin seputar pariwisata bersama utusan khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani. Tadi terakhir Mbak Zita sempat bilang ya, ini juga kan kalau dari Peraturan Presiden nomor 137 tahun 2024 pasal 18, utusan khusus ini bertanggung jawabnya langsung sama Presiden. Apa sih pesan yang disampaikan sama Pak Prabowo ketika ditugaskan? Ya pertama ini sebuah kehormatan buat saya menjadi utusan khusus. Kalau di negara luar itu disebutnya special envoy. Nah jadi waktu sebelum kita kemarin dilantik, Bapak Presiden memberikan pesan-pesan kepada utusan khusus. Jika menemukan temuan, lalu ada isu-isu khusus langsung dilaporkan ke Bapak Presiden. Jadi banyak mata, banyak telinga untuk mengawasi dan juga untuk mendukung kerja-kerja pariwisata. Dan setelah hampir saya keliling selama 1 bulan, tadi saya temukan bahwa yang perlu dibangkitkan adalah DNA-nya orang Indonesia tadi. Pertanian, lalu pariwisata, kekayaan pangan, itu adalah DNA orang Indonesia, Mbak. Jadi mau kita bikin ratusan ribu hotel mewah untuk pariwisata, kalau DNA-nya ini nggak diaktifasi, ya kita nggak akan sadar bahwa kekayaan alam Indonesia adalah sejatinya orang Indonesia gitu. Jadi kalau kita lihat di Bali itu nggak susah Mbak cari makan di sana untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Karena orang Bali begitu menyatu dengan DNA-nya sebagai pariwisata. Jadi mereka dari yang tidak ada apa-apa bisa jadi apa-apa. Dari manik-manik bisa disusun-susun jadi kerajinan bisa dijual. Menjadi salah satu tujuan pariwisata bahkan untuk wisatawan asing untuk menggunakan UMKM lokal di Bali. Jadi melalui pelatihan, pendidikan itu sangat penting untuk menyadarkan masyarakat Indonesia untuk kembali ke jati diri kita, ke DNA kita bahwa kita memiliki keindahan alam khususnya di bidang pariwisata. Dan harus kita kembangkan potensinya ya. Betul. Tapi ini mumpung lagi ngomongin soal Bali. Kalau ngomongin Bali kan emang udah dewanya lah ya di pariwisata Indonesia gitu. Di antaranya tentu juga ada pro kontra yang terjadi gitu. Yang jadi sorotan baru-baru ini, saya sambil izin baca data ya Mbak. Di satu sisi kan UNWTO, United Nations World Tourism Organization, menganugerahkan desa Jatiluwih. Jatiluwih yang ada di Bali ya. Sebagai salah satu desa wisata terbaik dunia. Tapi ada juga nih Mbak, kritik yang banyak gitu kan. Terkait dengan over capacity, overcrowdednya Bali. Ini pandangan Mbak Zita gimana sih? Makanya saya agak aneh karena selang beberapa hari itu ya dapat award, selang beberapa hari dapat kritik. Kenapa saya waktu itu saya statement? Karena yang ngasih kritik itu salah satu lama, dia dari tahun 1930. Jadi kalau dalam restoran tuh kayak Michelin-nya lah gitu. Jadi mungkin buat kita nggak kenapa-napa, tapi buat orang luar negeri itu dibaca menjadi referensi. Nah kenapa saya bersuara di situ? Karena intinya adalah semuanya sayang Bali. Nggak mungkin sampai disorot gitu kalau Bali itu nggak menjadi destinasi favorit dunia kan. Betul. Ya jadi apapun itu kita bersyukur Bali tetap menjadi perhatian, Bali tetap disayangi, menjadi kebanggaan Indonesia dan tentu menjadi destinasi favorit di dunia. Nah isu di Bali itu sebenarnya bukan over capacity tapi over concentrated. Jadi dia hanya di salah satu bagian di Bali bagian selatan, South Bali. Nah ini juga terjadi di Indonesia. Jadi destinasi favorit orang Indonesia itu nggak banyak. Misalnya Jogja, Borobudur, Bali, terus Labuan Bajo, Lombok gitu ya. Ya itu aja. Nah kenapa ini yang terjadi namanya over concentrated. Nah udah bagus kan ada beberapa, nah ini harus kita kembangkan. Kembangkan lagi bukan hanya dari segi infrastruktur Mbak, tapi kesadaran orang-orangnya di sana. Transformasi tadi untuk melakukan lompatan bahwa hey wilayah kamu tuh luar biasa loh. Luar biasa bagusnya, yuk kita majukan pariwisatanya. Gitu sambil pemerintah masuk, regulasinya, infrastrukturnya, law enforcement-nya, swasta masuk dalam bentuk investasi, pengembangan, lalu masyarakatnya untuk jadi pelaku pariwisatanya. Jadi ini semua integrated. Yang sudah betul-betul berhasil ya tadi yang saya sebutkan ada di Borobudur, lalu ada di Bali, Labuan Bajo itu berhasil. Transformasi keseluruhannya. Jadi nggak bisa hanya pemerintahnya intervensi, tapi masyarakatnya nggak sadar. Nanti terjadi seperti yang tadi saya bilang di Mandalika. Hanya ramai kalau event-event tertentu. Event aja ya. Tapi di sisi lain Mbak Zita menilai perlu nggak sih adanya mungkin tadi selain pembangunan ada insentif juga mungkin untuk pihak swasta untuk berkolaborasi untuk mau gitu loh chip in di sana. Iya penting banget. Jadi tadi makanya harus integrated. Contoh misalnya kalau kita lihat Bapak Presiden kan udah berkali-kali sebut akan ada pembangunan bandara di Bali Utara ya kan. Kenapa? Karena Pak Presiden tahu terjadinya over concentrated sampai dapat kritik tadi kan. Kritiknya itu kan karena over concentrated gitu. Nah,
Jadi kalau kita ke wisata Bali yang lain itu sepi Mbak, masih sepi gitu. Makanya dulu saya ini sedikit off topic, tapi dulu saya tahun 2012 saya pre-wedding tuh di Bali Barat. Jadi itu gimana jauh. kondisi saat itu? Oh itu masih sangat asri gitu, karena saya juga pengen memajukan wisata di sana gitu. Nah jadi anyway banyak wisata di Bali itu yang masih sangat tertinggal dibandingkan yang Bali Selatan ini yang udah over concentrated. Nah makanya ada wacana untuk pembangunan airport di sana, mulai dari Pak Presiden Jokowi sekarang ke Pak Presiden Prabowo. Nah ini harus didukung oleh pemerintah daerahnya. Jadi apa yang gagas oleh pusat harus nyambung sampai ke daerah. Ketika iklimnya, iklim investasinya nyaman, aman, tertib, ya pasti banyak investasi yang masuk gitu. Exactly. Dan juga orang pariwisata lebih aman, lebih nyaman, lebih tenang. Jadi butuh, ya ini salah satu tugas besar UKP untuk melakukan koordinasi, integrasi sehingga iklim pariwisata kita menjadi kondusif dan bisa meningkatkan devisa pariwisata kita, pemasukan ke Indonesia. Itu yang jadi tujuan utamanya ya. Tidak hanya berfokus di Bali, tentu tadi Mbak Zita juga sebutkan di daerah-daerah lain gitu ya. Karena kalau ngomongin pariwisata Mbak, jujur di Kementerian Pariwisata tuh budget promosinya sangat kecil. Jadi ini spread out, tersebar di berbagai macam kementerian. Ada di Kementerian Pendidikan, kemarin saya sudah ketemu sama Pak Mendikti, lalu ada di olahraga, jadi spread out, jadi butuh koordinasi lintas kementerian, lintas lembaga, masyarakat, atas dan juga bawah. Jadi salah satu yang menjadi tugas saya nanti itu juga integrasi pariwisata sehingga bisa nyambung semuanya gitu. Integrasi wisata, jadi nggak heran ya kemarin juga kan Bu Menteri Pariwisata juga sempat mengajukan penambahan anggaran dan langsung juga responnya positif dari DPR karena disadari bahwa memang kecil banget. Penting nih ya untuk juga pengembangan anggaran pariwisata. Promosi kita tuh sangat rendah gitu dan itu spread out di berbagai macam kementerian. Jadi ya perlulah kayak misalnya Korea kan sampai terkenal kemana-mana K-pop karena betul-betul memang fokus di salah satunya pengembangan pariwisata dan juga ya itu tadi industri budayanya tadi. Industri budaya. Kalau bicara selanjutnya kita mau bahas daerah-daerah yang mungkin belum menjadi perhatian saat ini, belum menjadi tujuan utama. Ada nggak sih Mbak listnya gitu daerah yang juga akan ke depannya? Kalau saya fokus di desa wisata. Jadi desa wisata tuh ada 6.000. Ada 6.000 baru ratusan yang sudah dikategorikan desa wisata maju. Jadi kalau maju tuh jadi mbaknya datang ke sana ada resepsionisnya, terus ada front desk, ada juga pandu wisatanya. Terus ke sana tuh nanti kalau mau nginep ada tempatnya, mau belajar tarian ada tempatnya gitu. Nah, jadi ada 6.000 desa wisata kita. Apalagi Pak Presiden kan salah satu goalnya adalah swasembada pangan. Indonesia harus mandiri. Kalau mau jadi negara kuat, negara maju, negara yang bisa berkompetisi dengan negara besar, kita harus bisa berdiri kaki sendiri. Perutnya harus isi. Makanya swasembada pangan. Nah, desa wisata ini sangat bisa dijadikan prototipe bahwa desa-desa ini swasembada pangan. Karena rata-rata desa wisata itu punya kekayaan alam, punya kekayaan pangan gitu, flora dan juga fauna di sana gitu. Jadi itu harus dikembangkan. Jadi saya nggak ada rencana atau nanti akan memberikan masukan kepada Bapak Presiden, Pak bikin Mandalika lagi, nggak ada. Kembangkan desa wisata kita, kuatkan ketahanan pangannya, swasembada pangannya sehingga bisa menopang visi misi cita besar Presiden kita untuk swasembada pangan. PR-nya apa sih Mbak berarti yang benar-benar harus diselesaikan dan mendesak nih kalau bicara pariwisata? Karena sekarang kita di pemerintahan Bapak Presiden kita, saya salah satu pengagumnya saya sebutnya patriot intelektual karena Pak Prabowo tuh paham dari from top to bottom, dari hulu ke hilir semua permasalahan. Jadi saya rasa tidak ada masalah selama koordinasi kita bagus, selama komunikasi kita bagus dan sangat di kabinet itu sangat kompak ya, kerja-kerja politiknya sangat kompak. Jadi saya rasa there is no issue. There is no issue. Targetnya apa Pak? Ya targetnya devisa pariwisata kita bisa menaik dengan signifikan. Tadi kalau Indonesia tingkat 22 ya besok kita bisa di tingkat 10 besar untuk pariwisata. Dan sudah sewajarnya Indonesia itu masuk 10 besar destinasi pariwisata. Kita punya Bali, Hawaii, you name it. Semua keindahan alam itu ada di Indonesia, nggak ada yang nggak ada. Gitu. Mulai dari ya ibaratnya darat, laut, udara semuanya ada ya. Mau yang dingin, yang panas, yang pasir putih, pasir hitam, mau binatang dalam laut, di atas laut, dalam laut semuanya lengkap di Indonesia. Semua lengkap, tinggal gimana ngelolanya. Ini tapi lagi ngomongin wisata nih, sebelum kita udahan ngobrolnya, Mbak Zita tuh destinasi wisata favoritnya di mana dan gambaran wisata yang ideal buat seorang Zita Anjani itu gimana? Saya rasa Zita Anjani itu pasti representasi dari banyak masyarakat Indonesia, perempuan-perempuan Indonesia pada usia pasti favoritnya Bali ya. Kalau lagi penat akhir tahun ke luar negeri, nggak usah lah keluar negeri gitu kan.
ke opsi dalam negeri apa ya, saya paling senang ke Bali, saya senang ke pantai, nikmatin suasana pantainya, saya senang juga ke Ubud, karena kalau Ubud itu kan gunungnya juga dapat. Selain itu juga saya suka ke Raja Ampat, saya suka diving, saya juga suka mangrove forest gitu ya. Jadi saya suka pantai dan juga suka laut. Dan juga suka hutan. Oke, jadi semuanya Semua suka, ya. ya. Termasuk diantaranya sama keluarga juga tentunya. Termasuk ya? Lampung, kampung halaman. Nah, itu kampung halaman saya juga tuh. Kalau Lampung, suka kulinernya. Apalagi namanya sambal seruit. Aduh, jadi lapar. Habis ini kayaknya kita harus ngobrol-ngobrol lanjutan. Tentang Nanti Lampung, keliling-keliling Lampung ya. Iya. Sambil makan seruit. Karena saya dengar-dengar ada satu proyek juga yang lagi digagas gitu ya Mbak. Betul. Terkait dengan, kalau tadi kan udah bahas sport Iya. tourism. Kemudian wisata budayanya juga udah. Iya. Mbak Zita tadi sempat spill sama saya bahwa akan ada juga proyek terkait dengan pendidikan. Yes, di sana Itu akan gimana menggabungkannya tuh Mbak? kita sebutnya edutourism. Tourism, oke. Ya, jadi kayak sebenarnya udah ada salah satu kampus di Tangerang yang sudah berhasil, dia bikin sebuah kawasan. Oke. Kawasan ya universitas, ada SMP, SMA, kampus, selalu ada tempat makannya, Oke. ada tempat nginepnya. Jadi sebuah wisata yang kita sebut dengan edutourism. Ya insya Allah nanti ada di Lampung, jadi salah satu yang terbaik juga di Sumatera. Jadi yang terbaik di Yes. Sumatera. Pokoknya pengembangan wisata Yes. yang menyeluruh, Ya. melibatkan banyak stakeholder Ya. terkait. Dan tadi kuncinya adalah bagaimana mindset ya, tidak hanya dari pihak pemerintah, tapi juga masyarakat di sana bisa dirangkul bersama. Betul. Karena lagi-lagi bicara soal pariwisata ini kan juga jadi salah satu ujung tombaknya ya, Ya, dari betul. perekonomian Indonesia. Habis ini saya tagih nanti janjinya untuk jalan-jalan keliling wisata Indonesia Iya, yang iya. banyak banget barengan sama Mbak Zita Anjani. Terima kasih banyak Terima sudah kasih, bergabung Mbak. Sama-sama. bersama kami di CNN Indonesia Connected. Sehat selalu ya Mbak. Terima kasih Mbak.